Kamu sudah ditipu Abu Nawas. Itu keledai. Dari mana keledai bisa berubah menjadi kambing? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Alkisah. Nah, channel ini berisi tentang kisah-kisah inspiratif dan tentunya menarik untuk kalian ikuti. Dalam kesempatan kali ini, Alkisah masih akan bercerita tentang kisah Abu Nawas. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita ikuti sama-sama. Cuk. Dalam kesempatan kali ini, Alkisah akan bercerita tentang Abu Nawas yang tertipu. Nah, biasanya Abu Nawas kan cerdas nih. Kenapa bisa dia tertipu? Kita ikuti ya cerita selengkapnya. Pada suatu hari di negeri 1001 malam, tepatnya di negeri yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Negeri tersebut pada saat itu sedang dilanda krisis ekonomi, di mana kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, kemudian banyak pengangguran, kemudian banyak pekerja yang di PHK. Kayak keadaan sekarang ya kawan. Tapi it's okay lah. Kembali kepada cerita. Jadi pada saat itu banyak warga di negeri 1001 malam yang kesulitan mendapatkan uang, sehingga banyak yang jatuh miskin. Salah satunya adalah Abu Nawas. Meskipun dia adalah orang kepercayaan raja, namun saat itu bahkan kerajaan pun kesulitan untuk mengembangkan perekonomiannya. Sehingga mau tidak mau semua orang harus berusaha semampu mereka untuk bertahan hidup. Suatu hari dengan berat hati Abu Nawas terpaksa harus menjual satu-satunya harta dia yang tersisa, yaitu seekor keledai. Bukan kedelai ya kawan, tapi keledai. Hari itu Abu Nawas pamit pada istrinya untuk segera berangkat ke pasar untuk menjual kedelainya. Keledai maksudnya, untuk menjual keledainya. Dan seketika Abu Nawas berangkat. Dari kejauhan nampaklah 4 orang penipu yang melihat gelagat Abu Nawas untuk berangkat ke pasar dengan membawa kedelai. Sontak saja mereka berempat menaruh siasat untuk menipu Abu Nawas. Kira-kira apa ya yang bisa membuat Abu Nawas tertipu? Nah, kita ikuti ya. Kemudian para penipu tersebut berpencar setelah mereka sepakat dan membuat ide untuk menipu Abu Nawas. Mereka berpencar. Penipu pertama mendekat ke arah Abu Nawas. Di tengah-tengah perjalanan Abu Nawas dihentikan oleh penipu pertama. Kemudian dia menyapa Abu Nawas. Penipu pertama memanggil Abu Nawas dan menyampaikan tujuannya dan langsung menipu. Lek, mau dibawa kemana kambingnya? Mau dijual tak? Dijual deh aku aja kambingnya ini. Abu Nawas kaget. Loh, apa maksud kamu kambing? Ini adalah keledai. Kemudian si penipu pertama tadi menjawab kembali. Wong ini kambing kok sehat gini, ndak apa-apa wes. Jual deh aku saja kambingnya ya. Ya lek ya. Lek Abu Nawas ya. Jual deh aku ya. Gimana? Tak hargai 200.000. Aku punya ini. Wah, kamu kagetlah si Abu Nawas. Bagaimana mungkin? Ini kan keledai. Wah, kamu ini mau menipu aku. Tidak akan aku jual pada kamu. Sudah pergi sana. Kemudian si penipu pertama pergi dan si Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, kemudian muncullah si penipu kedua menghampiri si Abu Nawas. Aduh, mak, bagus ini kambingnya ini. Jual ke saya saja ya Abu Nawas ya. Saya ada ini uang ini 225 ini, mau tidak? Kambingnya ini bagus ini, sehat ini. Semakin kagetlah si Abu Nawas. Loh, kok orang ini juga menyebut keledaiku menjadi kambing? Kemudian dia menjawab, ini keledai bukan kambing.
Dijawab pula oleh si penipu kedua tadi. Aduh, dari mana ini kambing ini sehat, ini bagus, tidak apa-apa sudah tak beli saya ya, 225. Cukup kagetlah si Abu Nawas. Tadi orang tadi yang menemui aku tadi bilang ini juga kambing. Wah, dia tadi menawar 200. Sekarang jadi 225. Tidak. Aku tidak akan jual pada kamu. Aku akan jual di pasar sana. Kemudian bergegaslah kembali si Abu Nawas dan penipu kedua juga pergi meninggalkan Abu Nawas. Tak lama berselang, datanglah penipu ketiga menghampiri Abu Nawas. Dia langsung berkata kepada Abu Nawas, "Punten, ini teh kambingnya bagus pisan. Urang beli ya." Semakin kaget Abu Nawas. Orang ini bilang ini juga kambing. "Apa maksudmu? Ini keledai, bukan kambing." Teh kumaha, ini teh namanya kambing. Kambing teh sekarang harganya cukup bagus, Sudah dijual ke aku saja, Ya, dijual ke orang teh. Mana teh pasti tidak akan rugi. Orang sanggup bayar 250, Gimana? Itulah kata si penipu ketiga. Disitulah Abu Nawas mulai ragu. Apa benar ya? Ini kambing, kata si Abu Nawas. Dia semakin berpikir ke dalam. Wah, jangan-jangan betul. Ini sudah 3 orang menyampaikan bahwa ini kambing bukan keledai. Aku sudahlah berangkat ke pasar dulu. Tidak, aku tidak akan jual kepadamu. Aku akan berangkat ke pasar. Teh kumaha. Ya sudah teh. Sudah sana bawa. Paling juga harganya murah. Saya teh berani 250, Dia tidak menggubris. Di penipu ketiga, si Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Mendekati pasar yang dituju oleh Abu Nawas, penipu keempat datang menghampiri si Abu Nawas. Dihampirinya si Abu Nawas dan dia langsung berkata, "Bagus banget nih kambing, Bang. Berapa duit nih, Bang? Aye mau duit ini, Bang. Abang jual ke Aye aja ya. Ini kambingnya sehat loh, Bang. Aye aja nih, Bang, yang beli. Daripada abang jauh-jauh ke pasar sana, Bang. Harganya sekarang murah. Aye aja yang beli ya, Bang, ya." Abu Nawas semakin yakin bahwa ternyata ini bukan keledai, tapi ini kambing. Karena sudah 4 orang menyatakan ini kambing. Tanpa pikir panjang, si Abu Nawas melepasnya. Kemudian dia berkata, "Baiklah, berapa uang yang kamu bisa tawarkan? Tadi orang terakhir menawar ini 250. Kamu sanggup menawar berapa?" "Berapa, Bang? 250? Kagak salah, Bang. Kalau ini Aye sanggup 300, Bang. Abang kagak bakalan deh kecewa sama Aye. Udah, abang jual aja sama Aye. Udah 300. 300 ya, Bang, ya." Kemudian Abu Nawas melepas keledainya dia yang dipanggil kambing oleh 4 penipu tadi dengan harga 300.000. Di mana harusnya harga normalnya adalah 5 juta sampai 7 juta. Tapi karena ditipu oleh 4 orang tadi, keledai Abu Nawas dijual seharga 300.000, yaitu seharga 1 ekor kambing. Kemudian terjadilah transaksi tersebut. Dibayarlah uang oleh penipu keempat tadi, keledai dibawa dan Abu Nawas pulang. Sesampainya di rumah, dia berikan uang hasil penjualan keledainya kepada istrinya. Dan apa reaksi istrinya? Kira-kira apa ya reaksi istrinya ya? Sudah pasti bisa ditebak. Istrinya marah besar. Dia bentak si Abu Nawas. "Mengapa kamu jual keledai kita dengan harga murah?" Kemudian Abu Nawas menjawab, "Orang-orang bilang itu bukan keledai, tapi itu kambing. Kamu sudah ditipu, Abu Nawas. Itu keledai. Dari mana?
keledai bisa berubah menjadi kambing. Saat itulah si Abu Nawas sadar, ternyata dia telah tertipu. Ternyata orang yang begitu cerdasnya seperti Abu Nawas masih bisa saja tertipu. Kemudian muncul niat dari Abu Nawas untuk membalas perbuatan dari 4 orang penipu itu tadi. Kemudian si Abu Nawas menyusun siasat. Keesokan harinya Abu Nawas mendapatkan sebuah ide. Dia pergi ke hutan untuk mencari satu potong kayu yang kemudian dia sebut kayu itu sebagai kayu ajaib. Nah, kemudian dia sebarkan berita itu. Masyarakat pun mulai heboh dengan berita tentang Abu Nawas yang memiliki tongkat atau kayu ajaib yang bisa digunakan sesuai keinginan orang yang memilikinya. Berita itu sampailah kepada 4 orang penipu tadi, yang tentunya mereka pastinya tertarik untuk juga memiliki tongkat itu. Belajar dari pengalaman karena mereka telah menipu Abu Nawas. Kemudian singkat cerita, 4 orang penipu tadi membuntuti Abu Nawas, melihat gerak-geriknya. 4 orang penipu tadi mengikuti Abu Nawas untuk membuktikan benar atau tidaknya tongkat itu adalah tongkat ajaib. Sampailah Abu Nawas di depan sebuah rumah makan. Diawasinya lah si Abu Nawas oleh 4 orang penipu tadi. Abu Nawas dengan lahapnya memakan makanannya. Kemudian setelah selesai makan, setelah dia makan begitu banyaknya makanan, kemudian Abu Nawas berdiri dan mengangkat tongkat kayu yang dipegangnya tadi. Seketika penjaga toko atau penjaga rumah makan itu tadi menganggukkan kepalanya. Dan terlihat si Abu Nawas keluar dari warung itu atau rumah makan itu tanpa membayar uang sepeser pun. Terkaget-kagetlah si 4 orang penipu itu tadi. Wah, ternyata benar. Tongkat itu adalah tongkat ajaib. Abu Nawas makan di rumah makan itu tak perlu membayar, hanya cukup mengangkat tongkatnya. Ayo kita temui si Abu Nawas untuk mendapatkan tongkat itu. Kemudian dihampirinya lah si Abu Nawas. Kemudian salah satu di antaranya memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, teh mau kemana? Kata si penipu tadi. Oh, aku ingin mencari pakaian, aku mau beli baju. Wah, teh hebat. Tidak punya uang, tapi teh bisa beli barang, bisa makan di warung gratis. Apa rahasianya? Kemudian Abu Nawas menjawab, ini rahasiaku. Aku menggunakan tongkat ajaib ini. Meskipun saat ini kondisiku sedang tidak memiliki uang, aku bisa mendapatkan apa saja yang aku inginkan. Aku mau makan, mau beli apapun, aku bisa mendapatkannya. Ai hebat pisan teh. Wah, boleh saya pinjem? Tidak bisa. Tongkat ini tidak akan aku berikan kepada siapapun kecuali yang mampu membelinya dengan uang yang sangat banyak. Ai teh kumaha? Teh, kenapa pelit pisan? Orang teh mau pinjem saja. Mohon maaf, tongkat ini tidak akan bekerja jika hanya dipinjam, tapi jika dibeli maka tongkat ini akan patuh pada pemiliknya, kata si Abu Nawas. Disinilah kecerdikan Abu Nawas untuk membalikan keadaan. 4 orang penipu tadi semakin penasaran. Yang satu berkata, dah, ayo kita beli saja, kita urunan saja. Kamu punya uang berapa? Ya sudah, ayo, tidak apa-apa, kita urunan saja, tak iya. Kemudian satu lagi orang yang terakhir menjawab juga, iya dah, kagak apa-apa, aye mau kita urunan aja ya. Kemudian mereka berempat mengumpulkan uang sebanyak mungkin yang mereka inginkan. Kemudian bertanya kepada si Abu Nawas, ini teh mau dijual berapa? Saya ingin jual ini 10 juta.
Kalau kalian punya uang 10 juta, berikanlah kepadaku dan tongkat ini akan aku serahkan kepada kalian agar kalian bisa gunakan sesuai keinginan kalian. Kata si Abu Nawas. Ai, mahal pisan 10 juta. Tidak boleh ditawar gitu. Wah, mohon maaf. Ini tongkat ajaib dan tidak ada duanya. Dan ini satu-satunya di muka bumi ini. Kata si Abu Nawas. Dan 4 orang itu pun percaya akan kata-kata dari Abu Nawas setelah dia menyaksikan Abu Nawas tadi makan di warung tanpa bayar. Dalam hati Abu Nawas, dia berkata, kena kau sekarang. Suruh siapa menipu aku? Nah, kembali ke cerita. Kemudian 4 orang itu tadi mengumpulkan uang masing-masing 2.500.000. Dikumpulkanlah menjadi 10 juta dan diserahkan kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun begitu, diberikanlah tongkat itu tadi kepada 4 orang penipu itu tadi. Kemudian Abu Nawas bergegas pulang dan 4 orang penipu itu tadi sudah tidak sabar untuk mencoba kemampuan dari tongkat ajaib milik Abu Nawas. Bergegaslah 4 penipu tadi menuju ke rumah makan tempat Abu Nawas memakan makanan gratis. Nah, kemudian mereka memesan banyak sekali menu. Ada ayam, ada telur, ada ikan, ada sayur-sayur, ada buah-buahan, dan banyak sekali macam-macam makanan yang dia pesan. Kemudian 4 orang itu memakan dengan lahapnya sampai selesai. Kemudian mereka berempat berdiri dan tiba-tiba mereka mengacungkan tongkat itu ke arah penjaga rumah makan. Dan dia tiba-tiba melenggang keluar. Dengan santainya mereka melenggang keluar dan merasa bahagia karena telah makan dengan gratis. Namun ternyata masalah pun muncul. Si penjaga toko mengejar mereka berempat. Hai kalian berempat berhenti. Kenapa kalian tidak bayar? Ayo kumpulkan uang kalian, bayar. Kalian sudah memesan banyak makanan. Totalnya kalian habis 500.000. Ayo kumpulkan uang kalian. Kata si penjaga rumah makan. Kagetlah mereka berempat. Kemudian yang satu bilang, loh mas, kan tadi sudah ngangkat tongkat. Kan saya sudah pakai tongkat ajaib. Kan harusnya ndak bayar toh. Tongkat ajaib dari mana? Kata si penjaga toko. Lawong tadi itu si Abu Nawas pakai tongkat ini ndak bayar kok. Kata si penipu, salah satu penipu tadi. Kemudian sang pemilik warung atau penjaga rumah makan menyampaikan, oh jadi itu maksudmu. Jelas saja Abu Nawas langsung keluar dan dia hanya mengangkat tongkatnya karena dia sebelum makan tadi, beberapa saat sebelumnya dia sudah menitipkan uang kepadaku. Jadi dia bayar dulu di awal. Kemudian dia meninggalkan toko dengan meninggalkan tempat makan dengan mengangkat tongkatnya. Tapi dia sudah membayar di depan, bukan berarti dia tidak membayar. Seketika itulah 4 orang itu kaget. Wah, seketika 4 orang penipu tadi terkejut luar biasa. Dan dia merasa telah diperdaya oleh Abu Nawas. Uang 10 juta dia lenyap dan juga harus membayar 500.000 untuk makan di rumah makan itu tadi. Dan saat itu mereka menyadari itulah akibat dari perbuatannya dia menipu Abu Nawas. Hahaha, cerdik bukan si Abu Nawas? Gimana kawan, ceritanya menurut kalian? Nah, apa nih yang bisa kalian tangkap atau kalian petik hikmah dari kisah Abu Nawas yang tertipu itu tadi? Nah, kalau menurut Alkisah ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, tentunya
dalam keadaan apapun, dalam krisis seperti apapun, kita hendaknya tidak boleh menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Karena hal itu bisa saja berbalik pada kita sendiri, ya kan? Yang kedua, dalam keadaan apapun kita, meskipun kita dalam keadaan membutuhkan atau kita terdesak, kita tidak boleh melupakan akal pikiran kita. Kita tidak boleh meninggalkan akal sehat kita. Seperti tadi Abu Nawas yang memiliki keledai tapi dibilang kambing, dia percaya begitu saja. Dan sama halnya dengan 4 penipu tadi, tongkat biasa yang disampaikan tongkat ajaib, dia mempercayai begitu saja. Untuk itu tetaplah gunakan akal pikiran yang positif tentunya. Nah, begitulah cerita tentang Abu Nawas yang tertipu. Terima kasih buat kawan semua yang sudah nonton channel Alkisah. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa share. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.